Selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin membahas topik yang menjadi relevan untuk saat ini, yaitu apakah pendidikan dan pelatihan psikologi di Indonesia sudah siap menghadapi tantangan AI yang tinggi. Dimana kita tahu kita sering banget memakai AI atau digital mental health. Jadi kita akan bahas. Oke, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya dari Dejaya dan saya dari teman saya. Saya dari Manisku. Saya dari Oke, yang tadi sudah kita bahas, sebenarnya kalian coba bayangin kalau misalnya kalian konseling ke psikolog, terus kalian akan mengetahui ternyata rekaman kalian itu dianalisis menggunakan AI oleh psikolog. Nah, kira-kira itu tuh salah atau benar sih si AI ini membantu psikolognya atau malah melanggar etik itu sendiri gitu. Oke, sebelum itu aku minta teman-teman untuk scan QR di sini dan teman kasih beri penilaian dengan teman-temannya mau sampai tahu. Materi selanjutnya itu adalah tujuan pelatihan ini. Apa sih tujuannya? Yang pertama menjelaskan jalur pendidikan psikologi biar untuk tahu depannya. Terus membahas juga kompetensi psikolog masa kini, menjelaskan tantangan yang lain dan etika, membandingkan sistem di Indonesia dan luar negeri dan memberikan solusi pengembangan. Oke, yang pertama adalah jalur pendidikan psikologi. Pasti teman-teman tahu kalau misalnya kita menjadi psikolog kita harus sekolah lagi. Ya, kita akan membahas yang sarjana psikolog terlebih dulu, di mana sarjana psikologi yang kita belajar sekarang itu adalah dasar-dasar psikologi kayak misalnya manusia, kemudian cabang psikologi kayak klinis, pendidikan, industri dan sebagainya. Nah, lulusannya itu memperoleh eksekusi, belum dapat mempraktik sebagai psikolog. Fokusnya itu pada landasan akademik pemahaman dasar profesi psikologi. Nah, untuk pendidikan profesi psikolog, dia itu berfokus pada pelatihan profesional seperti asesmen psikologi, wawancara, observasi, intervensi, dan fokus pada kode etik profesi. Nah, lulusannya itu memperoleh gelar MSc psikolog dan dapat mengurus izin praktik atau praktik. Tujuannya memastikan psikolog bekerja sesuai standar kompetensi dan etika profesi. Nah, selanjutnya yang C itu adalah spesialis dan subspesialis, di mana bidangnya itu memperdalam bidang tertentu kayak psikolog klinis anak, neuropsikologi, trauma, psikolog forensik, kayak gitu, di mana menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Nah, pendidikan psikologi di Indonesia ini sifatnya bertahap dan berkelanjutan untuk membentuk psikolog yang profesional. Ya pasti tahu kita untuk menjadi biaya atau konseling atau biaya menjadi psikolog itu bukan bisa dapat menjadi emang sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Oke, selanjutnya kompetensi psikolog masa kini, di mana kompetensi dasar psikolog yang pasti ada asesmen psikologi, komunikasi terapeutik, observasi perilaku, dan edukasi psikologi. Kalau kompetensi di era digital, psikolog juga perlu memahami di mana kita udah berkembang ya, ada konseling online, terus penggunaan teknologi dalam kasus tertentu psikologi, ada platform layanan kesehatan konvensional digital. Untuk kompetensi etika digital, penggunaan AI dan digital mental menjadi tantangan dari pendidikan profesi dari psikologi sendiri. Dan di sini mungkin teman-teman udah tahu ya kalau perkembangan teknologi di ranah apapun itu tuh emang udah berkembang pesat gitu kan. Nah, sekarang kita bicara di ranah psikologi gitu. Di sini kalau psikolog itu sekarang teman-teman mungkin udah tahu platform Halodoc. Mungkin udah pernah pakai juga, udah pernah konsul di psikolog Halodoc. Itu kan emang pakai basis digital gitu. Ada kayak iBooking juga yang dimana emang itu asesmen dan segala aplikasi terkait konseling itu kan dikemas dalam bentuk digital kayak gitu. Nah,
profesi ke depannya perlu banget nih untuk menyiapkan yang pertama itu kompetensi langsung online. Yang kedua itu kemampuan menjaga keterampilan data digital. Yang tadi kita nggak bisa serta-merta sebagai psikolog meminta AI untuk menganalisis nih masalah dari klien kita. Dan juga pemahaman terkait tadi media online. Selanjutnya itu ada pembahasan terkait AI dan digital mental health. Sebenarnya ini balik lagi di pembahasan aku yang awal tadi ada connection gitu. Kalau contohnya di Halodoc itu kan kita chattingan aja ya. Tapi juga di beberapa platform itu kalau teman-teman tahu seperti di ceritakan.id, di Ceritakan Mental, itu juga untuk analisis emosi di awal itu juga udah bisa banget tanpa psikolognya langsung gitu. Jadi udah kita berinteraksi di awal itu nggak perlu pakai psikolognya teman-teman. Jadi bisa pakai AI sama chat buat kayak gitu. Nah sebenarnya di samping dari kekhawatiran kita tadi terkait kebocoran data dan segala macamnya itu ada manfaatnya nih. Nah manfaatnya itu yang pertama yang pastinya layarnya lebih cepat gitu. Dan harus juga buat kita lebih mudah diakses dan biayanya lebih murah gitu. Jadi teman-teman kalau tahu dan pernah membandingin biaya konsultasi online sama konseling langsung itu tuh lumayan banget gitu. Ketingkatannya tuh bisa setengah harga gitu. Nah selanjutnya di sini respon dan tantangannya kayak tadi yang pasti AI itu nggak sepenuhnya benar kan, walaupun dia yang benar tapi nggak sepenuhnya yang benar. Nah selanjutnya itu kurangnya informasi ya, karena kita sebagai psikolog, sebagai konselor, empati dan rasa kita ke klien itu akan harus benar-benar dipenuhi gitu. Tapi apa jadinya kalau peran kita diganti yang sama chatbot atau AI itu tadi. Selanjutnya bocoran data, masalah lintas, gitu. Juga tanggung jawab profesional dari kita. Tapi kita sebagai psikolog, sebagai konselor itu kita punya landasan etik teman-teman yang akan kita pelajari hari ini. Nah selanjutnya itu ada peran pendidikan profesi mahasiswa psikologi. Kita ini perlu banget dibekali sedikit dengan perkembangan teknologi tadi ada di atas. Dengan perkembangan ini kita tuh sebagai mahasiswa psikologi, apalagi nanti kita mau lanjut S2 itu harus dibekali sama yang namanya etika penggunaan AI. Karena ini kan baru banget berkembangnya. Terus juga keamanan dan privasi data, dan juga selanjutnya pemahaman data sebenarnya AI, dan juga kemampuan menggunakan teknologi sebagai alat bantu, bukan sebagai peran yang menggantikan kita sebagai psikolog atau mahasiswa. Oke, selanjutnya ini kita bicara soal data dan perbandingan dari negara-negara. Di sini aku mention ada 3 negara. Yang pertama itu ada Amerika Serikat, Australia, dan Belanda. Nah, di 3 negara ini, seperti kita tahu juga negara-negara ini kan menjadi negara maju ya. Kalau kita kan sekarang posisinya masih negara berkembang. Jadi dalam teknologi pun emang mereka sudah lebih maju dan sudah lebih terbarukan gitu. Kayak di sini udah pakai AI, udah pakai life psychology atau gampangnya itu masih online gitu. Dan juga untuk etika dan keamanan data digital mereka itu udah lebih maju dan untuk keilmuannya pun juga udah lebih banyak. Nah kalau di Indonesia sendiri sama seperti negaranya, negara berkembang gitu. Untuk keilmuan terkait psikologi digital itu juga masih dalam tahap perkembangan. Nah ini beberapa tantangan yang masih dihadapi sebenarnya terkait teknis ya, kayak regulasi dan kesiapan kita sendiri sebagai nantinya calon-calon psikolog dan calon-calon konselor. Oke teman-teman tadi karena Gila dan aku udah lumayan menjelaskan materi, jadi di sini aku mau ajak teman-teman yang kita ngetes lagi, boleh teman-teman Nana.
Kasus yang akan kita bahas adalah dugaan pelanggaran kode etik oleh psikolog Balkis terkait penggunaan AI dengan analisis sesi terapi tanpa persetujuan klien. Dalam kasus ini terdapat beberapa pasal kode etik psikologi Indonesia yang relevan. Pertama, pasal 20 tentang informed consent. Isi pasal menyatakan bahwa setiap proses psikologi termasuk asesmen dan intervensi wajib disertai informasi konsen dari klien. Persetujuan harus diberikan secara sadar setelah klien mengetahui proses yang akan dilakukan, termasuk risiko, kerahasiaan dan pihak yang terlibat dalam layanan psikologi. Kedua, pasal 21 tentang layanan psikologi kepada atau melalui organisasi. Pasal ini menjelaskan bahwa psikolog wajib menjelaskan kepada individu yang menjalani layanan mengenai tujuan layanan, pihak yang menerima hasil layanan, batas kerahasiaan, dan siapa saja yang memiliki akses terhadap informasi klien. Ketiga, pasal 24 tentang mempertahankan kerahasiaan data. Psikolog wajib menjaga kerahasiaan data klien dalam proses penyimpanan, pemindahan, maupun penggunaan data psikologis. Keempat, pasal 26 tentang pengungkapan kerahasiaan data. Isi pasal menegaskan bahwa data klien hanya dapat diberikan kepada pihak lain dengan persetujuan klien atau apabila diwajibkan oleh hukum dan demi kepentingan klien. Selain kode etik psikologi Indonesia, kasus ini juga berkaitan dengan prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), khususnya mengenai penggunaan data pribadi sensitif tanpa persetujuan pemilik data. Selanjutnya saya akan minta klarifikasi dari pihak terkait. Saudara psikolog Balkis, apakah benar saudara menggunakan aplikasi AI untuk menganalisis rekaman sesi konseling klien? Nah, saya menggunakan AI, tapi hal itu saya ingin menggunakan untuk mengintervensi data klien guna mengekspresi juga meningkatkan akurasi data. Selain itu juga saya hanya menggunakan interpretasi tersebut hanya untuk kepentingan profesional bukan kepentingan pribadi. Dan juga sampai saat ini belum ada peraturan yang mempertegas bahwasannya tidak boleh menggunakan AI sama sekali. Jadi menurut saya hal tersebut masih masuk ke dalam interpretasi profesional. Saudara sebagai pelapor silakan menyampaikan kebenaran saudara. Saya sebagai pelaku di sini, saya merasa tidak benar diberikan informasi atas penggunaan AI dalam proses psikologi. Saya hanya diberi konseling dengan psikolog secara langsung bukan saya benar-benar saya merasa keberhasilan kerahasiaan saya dilanggar karena isi sesi konseling data yang diberikan. Selain itu, laporan psikologis tersebut dikirim ke perusahaan bekerja dengan melalui aplikasi evaluasi saya, dan itu sangat menginspirasi saya. Ya, beberapa pihak perusahaan mengetahui bahwa AI yang digunakan dalam asesmen psikologis tersebut. Ya, dari pihak perusahaan sendiri tidak pernah menerima adanya laporan psikologis resmi dari psikolog baru sendiri sebagai dasar evaluasi karyawan. Jadi kami menganggap kalau seluruh prosedur asesmen yang memang dilakukan sesuai standar profesi dan kode etik psikologi sendiri. Dari pihak perusahaan sendiri itu tidak mengetahui bahwa terdapat penggunaan AI dalam analisis data maupun rekaman sesi terapi pada proses tanpa persetujuan klien sendiri. Silakan menyampaikan pandangan ahli terkait kasus itu. Oke, dalam perspektif perlindungan data pribadi, penggunaan rekaman sesi terapi tanpa konsen dapat dianggap melanggar privasi atau konsen dalam UU Perlindungan Data Pribadi. Data psikologi termasuk kategori data pribadi sensitif, sehingga pemrosesannya membutuhkan persetujuan eksplisit dari pemilik data. Selain itu, pengiriman hasil asesmen kepada pihak ketiga tanpa izin yang jelas dari klien berpotensi melanggar prinsip rahasia profesional psikolog. Psikolog juga memiliki kewajiban memastikan bahwa pihak ketiga yang menerima data klien memahami bagaimana data diperoleh dan diproses, termasuk bila melibatkan teknologi AI. Setelah mendengarkan keterangan, Komite Etik
menilai bahwa penggunaan AI dalam praktik psikologi bukanlah hal yang otomatis dilarang. Namun, penggunaan data wajib lebih kepada Kode Psikologi Indonesia. Dalam kasus ini terdapat dugaan pelanggaran terhadap pasal 20 mengenai informed consent karena klien tidak diberikan informasi terkait penggunaan AI dalam proses pengambilan assessment. Pasal 21 karena klien tidak memperoleh penjelasan mengenai pihak yang memiliki akses terhadap data psikologisnya. Pasal 24 mengenai kewajiban mendeklarasikan data klien. Dan pasal 26 mengenai pengungkapan data pada pihak ketiga tanpa persetujuan yang memadai dari klien. Komite Etik menegaskan bahwa perkembangan teknologi AI tidak menghapus tanggung jawab etis psikolog terhadap informed consent, rahasia data, dan perlindungan klien. Sidang etik dinyatakan selesai. Sampai sini aku sih berharapnya yang role playing itu jadi bisa lebih paham gitu ya. Dan nanti di saat kalian sudah bekerja kita ini pasti pasal-pasal tadi itu sangat amat berguna. Sebenarnya nggak harus nanti sih karena kan kalian juga udah WO ya dan udah sampai aku juga ada psikodia itu kan juga menjadi informasi ya. Nah ini pasal-pasal ini bakal pakai banget buat teman-teman. Jadi kalau misalnya dari teman-teman sempat foto atau sempat nyatet itu bagus banget karena bentuknya kita bakal ada lebih cepat. Jadi kayak buat saving fun aja, refresh materi-materi yang tadi udah dijelasin. Nah, pertanyaan pertama, apa sih gelar yang diperoleh setelah menyelesaikan pendidikan profesi psikologi di Indonesia? Oke, turun dulu. Oke, aku hitung ya dari 1, 2, 3. Coba bisa nggak jelasin alasannya apa? Kenapa kalian nggak setuju? Ada yang dijelasin kan? Karena dari sejauh yang kita pelajari nggak ada mata kuliah yang membahas tentang ini sama sekali. Jadi kita aja nggak belum dipedoman buat menghadapi ini. Oke. Yang lain? Yang lain? Ini apa sih? Iya, makan. Ada pendapat lain? Indonesia masih belum cukup baik aja sih gunanya. Oke. Ada yang lain? Gak ada. Setuju atau tidak setuju layanan konseling online sama efektifnya dengan konseling tatap muka? Oke, tidak setuju. Akhir berarti. Ya bener dong. Nggak tahu ya setuju nggak setuju sih. Alasannya? Karena kalau menurut aku pribadi sebenarnya kalau misalkan konseling online itu sebenarnya nggak efektif. Bukan nggak efektif sih, kurang efektif. Cuman kalau melihat dari banyaknya teman-teman aku yang
dari orang antara petiknya itu kadang nggak sampai. Terus udah gitu kalau konseling online lebih banyak psikolog itu membatasi waktu. Jadi kadang misalnya kita udah terbuka, terus nanti di tengah-tengah sesi itu bisa aja waktunya habis. Nah itu tuh bikin nimbulin perasaan yang kayaknya belum selesai dan kita nggak dapat closure akhirnya karena dipotong waktu tadi. Bagus jawabannya. Ada yang lain mungkin? Benar ya? Mau? Coba kita lihat ya misalnya. Nah, sebenarnya setuju aja karena terus juga yang tadi udah dijelasin bahwa setiap kondisi kan berbeda-beda ya. Bahwa kayaknya kalau yang online itu bisa efektif kalau misalnya memang kecemasannya ringan, kayak misalnya stres mungkin ya, atau konseling kayak suportif. Terus juga teknologi video call juga bisa membantu psikolog untuk bisa kayaknya melihat ekspresi ataupun orang yang atau kliennya lah gitu, bantu tubuh klien yang tapi nggak bisa full kayak gitu. Namun efektivitasnya juga terpengaruhi karena kan kalau misalnya online atau video call itu biasanya terhambat sama kayak sinyal lah kayak gitu kan, atau mungkin nggak bisa masuk ke Zoom ataupun something yang kayaknya bikin kayak error gitu. Jadinya akhirnya di situ sih buat yang buat itu terhambat kayak gitu konselingnya. Itu kan juga makan waktu juga kan, dan akhirnya si efektivitas konselingnya tuh nggak terpenuhi kayak gitu. Coba kita next. Nah, setuju atau tidak setuju bahwa chatbot kesehatan mental dapat membantu mengatasi keterbatasan jumlah psikologi di Indonesia? Chatbotnya kayak gitu. Tapi yang tadi gue bilang, chatbot tidak dapat ya sebelumnya dapat menggantikan peran psikolog karena dia belum mampu memahami emosi kita. Karena kadang kan kalau misalnya kita menchat chatbot, mereka tuh kayaknya udah humanis banget kan, karena emosinya kita nggak sampai ke kita gitu. Next. Nah, setuju atau tidak setuju bahwa penggunaan AI dalam psikologi memiliki resiko terhadap keberhasilan data klien? Setuju atau tidak setuju? Alasannya apa kalau setuju? Tapi yang ini enggak. Alasannya apa? Karena kalau yang kita tahu AI itu sebenarnya untuk proses data kan sebenarnya AI itu dijadiin kayak ibaratnya dikumpulin ke satu titik. Jadi masih ada resiko buat kayak data itu tuh bisa bocor kemana-mana. Itu sih. Mungkin ada pendapat lain? Ada. Coba ya kita lihat. Nah, setuju bahwa kayaknya layanan yang berbasis itu bisa dapat mengumpulkan data pribadi pengguna. Jadi itu biasanya kan data pribadi itu kan sifatnya sensitif banget ya. Kalau misalnya sistem ramadhannya nggak memadai, nggak bagus kayak gitu, itu dapat membocorkan data klien dan itu bisa tadi yang pasal juga. Karena itu penggunaan teknologi itu harus diawasi oleh data profesional. Nah, setuju atau tidak setuju mahasiswa psikologi perlu belajar tentang pakaian data dan budaya digital? Kalau nggak setuju kenapa? Salah. Oh, nggak alasannya apa? Ada yang bilang nggak? Oke, kenapa setuju? Kan di era sekarang di era digital, dan sekarang penggunaan AI maupun dari psikologi juga udah hias. Jadi menurut aku perlu belajar tentang data dan etika digital biar bisa menjaga kerahasiaan asli. Oke. Ada yang lain mungkin? Orang lain? Mungkin biar kayak kan dari dijelasin juga Indonesia kan itu kan masih termasuknya negara yang berkembang, terus untuk telepsikologinya juga masih kayak tahap perkembangan juga kan.
gunanya mahasiswa perlu belajar juga kayak biar makin apa ya, buat dalam psikologi tentang rawan data sama etika digital tuh biar semakin meluas dan semakin berkembang biar bisa ngalahin negara-negara maju, negara-negara yang udah maju dalam sisi telepsikologi. Ini aja ya, tapi juga pemahaman mengenai keamanan data, terus juga privacy layer, serta etika penggunaan teknologi dalam layanan konseling. Itu penting agar layanan psikologi yang diberikan itu tetap profesional dan juga sesuai dengan kode etik yang tadi udah dijelasin. Next. Bakal dijelasin sama Kak lagi. Oke teman-teman, gimana tadi? Yang paling udah ya. Karena juga emang kita sebagai mahasiswa psikologi yang pastinya udah bersinggungan dan nanti kalian semakin next semester akan lebih bersinggungan lagi dan akan lebih paham lagi. Nah di sini terkait pembahasan dari materi kita hari ini, aku mau memberikan dan membahas rekomendasi yang bisa dilakukan untuk para sarjana psikologi maupun nanti untuk pendidikan profesi psikologi gitu. Yang pertama itu integrasi mata kuliah EA dan digital ethics gitu. Kayak tadi udah sebut mention Balkis, bener banget kalau mata kuliah kita itu nggak ada mention soal AI atau terkait digital ethics untuk psikolog itu sendiri. Selanjutnya pelatihan praktik teknologi psikologi selain dari mata kuliah, tentunya untuk penerapan di lapangan kita juga butuh banget pelatihan secara langsung nih agar secara praktik itu kita bisa dan kompeten kayak gitu. Dan selanjutnya pembaruan regulasi QMSI. QMSI itu terakhir itu pembaruan di 2010. Jadi gap waktu antara 2010 sampai sekarang 2026 itu juga udah jauh banget kan. Jadi emang perlu banget regulasi baru dari QMSI. Nah kira-kira begitu materi yang kita sampaikan hari ini kurang lebih